Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi sekalian, adik-adik sekalian. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Dan jangan lupa selalu bersyukur bisa aktif pada pagi hari ini dan bisa menghadiri perkuliahan hari ini ya. Baik, langsung saja. Jadi sekarang giliran saya untuk mengajar mikrobiologi umum. Adapun topik yang diberikan adalah tentang genetika mikroba dan rekayasa genetiknya. Atau dalam bahasa Inggris, Microbial Genetics and Genetic Engineering. Sesuai di RPS atau rencana pembelajaran semester, bahwa selain ada kuis, juga ada resume. Nanti kuis soal akan ada di slide paling akhir. Mohon maaf, slide materi belum saya share di DGCR, nanti setelah kuliah akan saya share. Kemudian buat resume ya. Saya ingin tanya untuk resume, pengumpulannya itu bagaimana teknisnya? Mungkin ada yang bisa menjawab. Yang pengalaman sebelumnya gimana? Permisi, Pak. Ya. Izin menjawab. Untuk resume itu dikumpulkan maksimal 4 hari setelah hari perkuliahan, Pak. Untuk yang resume sendiri sudah dibagi sama Pak Irfan, siapa bagian apa, bagian kelompok mana yang ngeresum untuk topik hari ini. Itu, Pak. Berarti resume 9 itu untuk kelompok 9 gitu kah? Sebentar, saya cek. Sebentar. Ya, benar seperti itu, Pak. Oke, maksudnya untuk teknis pengumpulannya, submit-nya itu apakah via GCR? Ada di GCR, maksimal hari Minggu pukul 23.59. Oke. Ya. Baik, terima kasih untuk infonya. Saya set presensi sebentar. Oke, untuk kelas apa ini? Kelas C, ini ntar masih proses. Kelas A sudah saya set, silakan untuk isi presensi. Kelas B. Oke, kelas B sudah, kelas C. Oke, kelas C juga sudah, silakan sambil mengisi presensinya. Sampai sekarang masih 110. Baik. Share screen.
Materi saya ini lumayan berat, namun saya yakin adik-adik sekalian sudah pernah mendapatkan basicnya ya selama di biologi umum atau mungkin di SMA, mungkin ada spesifik khusus untuk mikrobiologi itu yang mungkin akan lebih saya tekankan. Sudah tampak ya di layar? Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk microbial genetics dan genetic engineering, beberapa hal yang akan kita bahas. Diawali dengan ingin merimain kalian semua tentang apa itu genes and genomes, kemudian central dogma, kemudian ada DNA replication, transcription, translation, ya, gene expression, sama genetic engineering. Slide saya pakai bahasa Inggris ya, sekalian nanti ada di latihan untuk membiasakan dalam istilah-istilah mikrobiologi di bahasa Inggrisnya. Oke, genes and genome. Jadi sekarang trennya adalah segala hal permasalahan lingkungan atau kesehatan, bahkan sekarang lebih marak masalah COVID ini ya, tidak terlepas dari genom. Jadi untuk menjawab atau mendapatkan solusi, kuncinya ada di genom itu sendiri. Apakah itu genom ya? Genom diartikan sebagai instruksi genetik ya, semua instruksi genetik, termasuk dalamnya ada genes untuk pengembangan ya struktur selulernya. Jadi terkait dengan proses sintesis struktur seluler di dalam sel atau fungsi metabolisme ya dan regulasinya. Regulasi di sini terkait tentang organisasi ya, tentang kapan saatnya diproduksi, terkait metaboliknya tadi, siapa yang produksi dan seberapa banyak ya, gimana caranya dan di mana proses produksinya. Jadi genom lebih menyeluruh ya, termasuk di dalamnya pasti gen merupakan bagian dari genom itu sendiri. Kalau gen sendiri adalah informasi genetik ya, atau genetic instruction ya, sama aja. Tuh. Namun kalau definisi genom itu lebih mengarah ya gen tadi yang berkaitan dengan untuk sintesis struktur seluler, fungsi metabolisme, dan regulasinya. Kita tahu gen sendiri itu terdapat di mana ya, di kromosom ya. Ada strukturnya berbentuk linier atau seperti garis gitu ya, pita atau sirkuler, lingkaran. Atau selain kromosom, khusus untuk prokariot ya, itu ada juga istilah plasmid. Di gen terdapat di kromosom dan plasmid. Oke. Sedangkan kalau untuk kasus untuk virus itu gen tadi bisa berupa DNA atau RNA. Ya, mungkin itu untuk pengenalan dan mengingat kembali. Saya lupa. Nah, gen sendiri ya sebagai basic unit of heredity ya, unit dasar untuk penurunan sifat ya. Jadi untuk bakteri atau prokariot, kalau kalian melihat gambar lingkaran di kotak itu ya, itu adalah peta kromosom untuk E. coli, Escherichia coli, Escherichia coli ya in bahasa Inggris. Kalian harus terbiasa menulis Escherichia, di mana H itu di bagian mana ya, kadang itu membingungkan. Nah, di setiap kalau di kromosom ini itu di dalamnya terdapat gen-gen kan tadi, gen terdapat di dalam kromosom. Sedangkan lokasi gen tadi dari setiap, kalau ada misalnya MALB, kemudian PUR-A dan sebagainya ini ya, itu adalah nama-nama gen tersebut. Nah, di dalam kromosom itu gen berada disebut istilahnya loci ya. Loci itu kalau
jamak, lokus itu kalau tunggal. Di setiap lokus ini terdapat gen-gen tertentu yang tadi berkaitan dengan mungkin sintesis ya seluler structure kah atau enzim. Jadi dengan mendapatkan informasi di kromosom itu gen apa saja yang terlibat, itu bertanggung jawab untuk mengkode apa. Nah, dari sanalah kita peneliti itu bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan dari suatu organisme, misalnya di sini E. coli. Misalnya kita ingin E. coli ini mau diapakan, direkayasa ya, ingin supaya lebih banyak untuk produksi enzim tertentu, kita cari enzim apa yang ada di sana. Atau mungkin dia ingin menghasilkan enzim yang sebelumnya tidak ada. Itu bisa kita main-mainkan di sini dengan teknik rekayasa genetik yang beberapa metode secara umum nanti akan saya sampaikan di materi ini. Pasti kalian ingat istilah genotip, fenotip ya. Kalau genotip sendiri itu merefer ke individual ya, dan ini berhubungan dengan variasi pada urutan DNA ya, di individu atau disebut alel tadi. Alel itu artinya sekuen ya, sekuen DNA, variasi sekuen DNA. Di lebih terkait di materi genetiknya, genotype tadi, yang memang akan berpengaruh atau diekspresikan dalam bentuk fenotip tadi. Fenotip yang karakteristik sebenarnya yang bisa dilihat pada suatu individu atau organisme tertentu, atau sebagai bentuk manifestasi dari genotip. Oke. Jadi kalau misalnya ada variasi alel dalam suatu individu, maka itu menyebabkan variasi fenotip juga pada individu tersebut. Nah, kalau kita ingin membandingkan antara material genetik dengan mungkin benda yang biasa kita lihat, ibaratnya kalau sel itu adalah kalau kita, suatu perpustakaan atau genom itu sendiri adalah ibaratnya perpustakaan kumpulan dari, misalnya kalau ini adalah fenotipnya berupa mungkin produknya adalah mungkin televisi gitu ya, maka pasti untuk supaya gambar di televisi itu muncul itu perlu istilahnya kaset ya. Zaman dulu ada istilahnya kaset. Kalau sekarang mungkin sudah file ya, file digital itu. Kemudian kromosomnya sendiri di sini itu adalah one cassette. Kromosom adalah sebuah file tadi, kaset tadi. Kemudian gennya sendiri adalah kejadiannya dari event yang mungkin ada di rekaman di pita kaset tadi. Kemudian genotipnya atau DNA molekulnya itu adalah pita itu sendiri. Sehingga fenotipnya yang bisa tampak ya tampilan di televisi. Kalau di material genetik ya enzim akan berdampak ke fenotip tersebut. Sekilas tentang perbedaan genom antar 3 kingdom ya, dari bakteri, archaea, dan eukarya. Dilihat dari jumlah kromosomnya, kalau bakteri haploidnya single, jumlah kromosomnya 1, atau bahkan ada yang lebih untuk beberapa kasus organisme tertentu, umumnya adalah 1. Archaea juga 1 haploid, dan eukarya itu berkecualian, itu bisa minimal 2 terlebih, dan jenisnya adalah diploid. Keberadaan plasmid di beberapa sel itu more than 1 per sel. Apa itu plasmid nanti saya sampaikan setelah ini. Sedangkan untuk archaea itu in some cells, jadi tidak semua archaea itu memiliki plasmid. Jadi kalau bakteria umumnya punya plasmid. Ya, jadi kalaupun tidak ada plasmid, ya nanti dia bisa menerima plasmid dari bakteri lain.
Sedangkan eukarya misalnya fungi, algae dan protozoa, in some fungi, ya, algae and protozoa, berapa saja. Untuk tipe asam nukleatnya, ya kalau untuk bakteri sirkuler atau juga bisa linear, double stranded, untai ganda. Sedangkan archaea hanya sirkuler, eukarya linear, double stranded, in nucleus and chloroplast. Ada juga yang sirkuler di mitokondria dan plasmid. Oke. Jadi seperti hanya di bakteri, sirkuler itu DNA pada plasmid ya. Kalau linear itu di kromosomnya. Di hampir mirip di eukarya linear itu di nukleus ya, di inti sel dan kloroplas, di organel kloroplas. Kalau sirkuler ada di mitokondria dan plasmid. Untuk si DNA di bakteri, di nukleoid, ya kita tahu bakteri tidak memiliki inti sel sebenarnya. Kemudian archaea juga di nukleoid, kalau eukarya di nukleus. Atau ada juga di mitokondria, kloroplas, dan plasmid di sitosolnya. Keberadaan histon, ya, kalau di bakteria tidak ada ya. Meskipun demikian, kromosom juga berhubungan dengan small amount of non-histone protein. Jadi sebagai pengganti histon ya, ada suatu protein yang menggantikan histon tersebut, non-histone protein. Kalau di archaea ada histon, kemudian eukarya ada di kromosomnya, atau juga ada di ekstraseluler kromosom. Mohon maaf kalau agak blur untuk fontnya. Nah, yang perlu diingat lagi, definisi central dogma ya, yaitu bagaimana DNA membentuk DNA baru, dari DNA itu menjadi RNA baru, dari RNA menjadi protein baru, atau mekanismenya bisa melalui replikasi untuk pembentukan molekul DNA. Oke. Kemudian kalau pembentukan RNA baru, mekanisme melalui transkripsi, sedangkan untuk pembentukan protein baru melalui translasi. Jadi, ini berhubungan dengan central dogma of biology ini berhubungan dengan genetic flow tadi ya, genetic information flow, bagaimana informasi genetis tadi mengalir atau berpindah dari indukan ke anakannya gitu ya, karena pastinya DNA baru tadi diperlukan pada saat proses baik untuk sintesis DNA untuk sel sendiri atau untuk proses persiapan untuk reproduksi. Di 3 molekul utama di sini, makromolekul ada DNA, RNA, dan protein ini yang sangat penting dalam proses genetic information flow tadi, aliran informasi genetis. Yang perlu diketahui. Untuk DNA replication, tadi ya, inheritance of DNA language. Jadi pesan utama dari sel utama, sel indukan akan dikopi menjadi 2 DNA baru, dan itu akan terbagi menjadi untuk 2 sel baru. Jangan dari transkripsi, itu melibatkan ada messenger RNA, transfer RNA ya. Itu berada di rRNA, portion of molecule, jadi di RNA ribosom. Kemudian dari RNA menjadi protein translasi, terjadi di ribosom. Dari messenger RNA, melibatkan messenger RNA tadi, sehingga menjadi protein baru untuk berhubungan dengan struktur dan fungsi sel. Nah, ranah transkripsi dan translasi ini lebih ke application of DNA language. Jadi apa pesan dari DNA tadi diterjemahkan dalam bentuk tadi protein ini hasilnya, jadi aplikasinya. Nah, untuk lebih detailnya, nah ini proses sintesis 3 molekul tadi ya, DNA itu melalui replication, sedangkan RNA melalui transcription, dan protein melalui translation. Kalau kalian bisa membedakan gambar yang muncul ini, bisa menebak, oh ini replikasi, karena pastinya ada DNA polymerase.
Ini enzim yang terlibat di replikasi. Kemudian ada RNA polymerase itu untuk transkripsi. Sedangkan translasi di sini terjadi di ribosom tadi. Oke. Nah, genetic information flow in bacteria. Kita tahu bakteri reproduksi secara biner ya, pembelahan melintang jadi dua anakan atau daughter cells, di mana between cells of the same generation. Jadi ada 3 kelompok di sini. Antar sel di generasi yang sama, between generation of cells dan within a cell. Jadi informasi itu atau tadi ya DNA language tadi itu bisa berpindah atau ditransfer baik dalam satu generasi, itu istilahnya rekombinan sel, atau antar generasi, itu antar generasi artinya sel anakannya setelah membelah diri atau pembelahan biner. Kemudian di dalam sel sendiri, dalam sel disitulah terjadi proses transkripsi dan translasi. Yang umum tadi central dogma itu adalah bagian ini ya, between generation of cells sama within a cell. Kalau between generation di sini proses replikasi dan DNA baru digunakan atau akan muncul di sel baru. Ini parent cell. Kemudian kalau within cell itu ada proses tadi transkripsi dan pembentukan protein dari DNA cetakan ya, sesuai dengan perintah dari basa di DNA. Sedangkan rekombinasi itu membentuk rekombinan sel. Nah, itu jika terjadi ya proses perpindahan transfer gen ya, meskipun dia bisa berasal dari gen dari luar ya, dari individu lain yang masuk ke dalam sel ini membentuk rekombinan sel. Jadi prosesnya ada istilahnya rekombinasi itu ada 3 mekanisme ya. Mungkin saya sebutkan dulu di sini, nanti penjelasannya di belakang. Anda ingat proses rekombinasi sehingga membentuk rekombinan sel melalui apa untuk bakteri atau mikroorganisme? Tak tolong ada yang bisa membantu menjawab. Rekombinasi ada 3. Ada yang melibatkan ya dia tanpa replikasi. Ingat ada istilah konjugasi ya. Apalagi transduksi. Oke, yang terakhir konjugasi. Transformasi. Ya, transformasi. Ya, jadi ada transformasi, ada transduksi dan ada konjugasi. Ya. Alhamdulillah masih ingat. Jadi itu yang akan membentuk rekombinan sel ini. Jadi mekanisme itulah aliran informasi genetik di bakteri, mungkin di yeast juga, atau di jamur. Prinsipnya seperti itu. Jadi sama. Next, ini hanya overview singkat aja. Saya tidak akan menjelaskan secara detail. Yang perlu diketahui bahwa ini yang dimaksud urutan DNA sequence ya, itu pasangan basa ya, base pair. Jadi satuan dari sequence DNA itu adalah base pair, BP gitu ada. Ada berapa sequence atau jumlah pasangan basa dari bakteri E. coli atau ukuran genom dari E. coli itu berapa? Misalnya 10.000 base pair. Itu dilihat dari banyaknya pasangan basa ini. Kalau ini 1, 2, 3, 4, ini artinya ada 4 base pair. Itu. Saya tidak akan membahas struktur dari gula pentosa fosfat dan sebagainya, DNA, RNA ya. Nanti ini masuk ke ranahnya di mata kuliah lain, mungkin ke biologi molekuler atau genetika. Mungkin yang perlu diketahui, mungkin bisa diingat juga, dasar ini juga penting di materi ini. Jadi kalian harus paham sequence DNA itu dari mana asalnya ya,
kok bisa muncul istilah sekuen DNA dan sebagainya. Oke. Nah, ini jika kita lebih detail lagi, ya, setiap pasangan basa itu ikatan hidrogennya ada yang 3, ya, ada yang 2, ya. Kalau GC itu lebih kuat. Kadang ikatan antara G dan C ini menjadi pedoman untuk karakterisasi bakteri juga, karena ikatannya paling kuat di sini itu rasio guanin sama sitosin itu juga menjadi acuan juga untuk suatu identifikasi spesies bakteri atau jamur atau yeast. Okay. Kind of genetic elements, ya. Kalau prokariot elemennya ada kromosom double stranded, ya. Kemudian eukariot juga kromosom double stranded. All organism ada plasmid. Kalau manusia punya plasmid nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Ya, itu hanya untuk mikroorganisme utamanya. Oke, mitochondrial virus. Saya nggak pernah di sini. Nah, untuk replikasi DNA, kita tahu ada istilahnya parental strand, ya, untaian dari asalnya, dari indukan, dari orang tua, kemudian akan membentuk new strand sejak dari replication fork ini mulainya terjadi replikasi, dan itu diinisiasi oleh DNA polymerase, itu enzim yang untuk melakukan proses replikasi tersebut. Di DNA polymerase tadi membutuhkan tadi parent DNA strand, ya, sebagai template untuk sintesis new complementary daughter strand atau anakan. Kemudian ya, di sini ada ikatan hidrogen yang harus dipisahkan, ya, sehingga butuh energi yang tinggi juga. Makanya pada saat proses replikasi pastinya membutuhkan ATP juga untuk melakukannya. Energinya berupa ATP tersebut. Oke, single strand dan jadi template. Oke, ini untuk bagaimana aksi dari DNA polymerase tadi. Oke. Jadi DNA polymerase itu juga memiliki kemampuan untuk proofreading, ya, its work and to correct any mismatch. Jadi jika ada pasangan basa yang tidak sesuai pasangannya, dia akan merevisi istilahnya, proofread lagi sebelum benar-benar membentuk strand baru. Dimulai dari proses pembentukan strand itu dari ujung 3, ya, diakhiri ke ujung 5. 3 dan ujung 5 yang diakhiri. Nah, DNA replication in detail, kalau dilihat dari skema ini ada 6 tahap. Kalau secara umum di gambar ini, tapi rupanya di dalamnya ini sangat rumit sekali, ya. Mulai dari enzim itu membuka, unwind the parental double helix, yang ikatan double ganda itu dibuka dulu, kayak resleting gitu, ya, dibuka. Kemudian kedua, protein stabilize the unwound parental DNA. Jadi perlu bagian protein tertentu yang menstabilkan parental DNA tadi, karena ada ini adalah parental DNA. Kemudian 3, the leading strand is synthesized continuously by DNA polymerase. Maka DNA polymerase tadi akan bekerja warna biru muda ini, sehingga setiap pasangan atau strand baru itu terbentuk dengan sesuai pasangan basa yang ada di parental strand-nya tadi. Kemudian poin 4, lacking strand is synthesized discontinuously. RNA polymerase synthesis short RNA primer, which is then extended by DNA polymerase. Ini adalah RNA primer. Jadi latching DNA is synthesized discontinuously. Jadi setiap proses
sintesisnya itu terputus-putus gitu ya, discontinuously. Kemudian DNA polymerase digest RNA primer and replace it with DNA. Dan RNA primernya digest, dicerna atau dihilangkan gitu ya, digantikan oleh DNA polymerase. Dan DNA ligase ya, ligase joins the discontinuous fragment. Nah tadi terputus-putus ya bentuknya, maka lengketkan atau disambung oleh enzim namanya DNA ligase. Oke, setelah dari sini, di 6 tahap ini adalah circular DNA. Origin of replication itu awal mula replikasi terjadi. Lebih spesifik lagi di replication fork untuk pemisahannya jadi strain baru. Dan setelah mencukupi setelah kopinya lengkap, maka ada termination of replication sebagai lawan dari origin of replication. Ya, bisa menjadi dua, menjadi DNA anakan dua DNA baru. Nah, secara tahapan bisa dibaca di urutan ini. Oke, ini untuk transkripsi. Jadi kelanjutan setelah replikasi ya, setelah replikasi, karena pasti sel anakan itu membutuhkan suku cadangnya istilahnya ya, bahan-bahan pendukung lainnya, maka itu pastinya berupa makromolekul protein. Nah, sebelum menjadi protein perlu dibaca dulu isi dari pesan dari DNA tadi, yaitu melalui transkripsi berupa RNA dari DNA tadi. Informasi dari DNA itu menjadi produk tadi, sehingga perlu disintesis RNA baru. Dibantu oleh RNA polymerase. Kemudian RNA polymerase membutuhkan DNA strain tadi sebagai template. Jadi ada istilah, kalau tadi replikasi dimulai di replication fork, tapi kalau transkripsi dimulai di sisi DNA namanya promotor. Dan ujung atau selesai proses transkripsi itu telah mencapai di daerah namanya terminator. Oke, kemudian RNA tadi yang sudah terbentuk akan diarahkan untuk ke ribosom ya melalui proses translasi. Itu yang mengarahkan adalah messenger RNA. Oke, dan di ribosom sendiri nanti ada transfer RNA dan ada small catalytic RNA juga di sana. Atau lebih secara skematik, transkripsi, ada bagian promoter, ada bagian mulai untuk sintesis RNA, promoter, melalui RNA polymerase tadi. Nah, kalau lebih dibesarkan di sini, maka informasi basa dari DNA tadi itu diubah ke RNA. Jadi kalian pasti tahu ya, A menjadi U gitu ya, sebagainya. Dan kalau C tetap menjadi G pasangannya, T tetap A, tapi A pasangannya adalah U, urasil. Oke, setelah disintesis, sepanjang strand DNA tadi menjadi sampai ketemu terminator gene ends. Maka RNA polymerase akan lepas hingga RNA baru yang biru muda ini akan terbentuk. Nah, proses transkripsi di eukariot itu lebih kompleks ya dibandingkan prokariot, karena di eukariot ada daerah yang namanya exon, intron ya, setiap berselang-seling itu DNA-nya, sehingga gene yang terdiri atas exon dan intron ini harus ditranskripsikan ke RNA menjadi RNA oleh RNA polymerase, sama dibantu RNA polymerase. Kemudian RNA transkripnya ya istilahnya, kayak bahannya menjadi RNA transkrip tadi dibantu RNA polymerase. Kemudian harus menghilangkan sisi intron tadi. Tahap kedua prosesnya involve ribozymes. Jadi ada enzim namanya ribozymes and protein in nucleus to remove the intron derived RNA and splice together the exon derived RNA into mRNA. Jadi
di intron tadi dilepaskan sehingga hanya bagian ekstron saja dibantu oleh ribosom tadi. Kemudian ini adalah messenger RNA. mRNA, after further modification, the major messenger RNA travel to the cytoplasm where it direct protein synthesis. Karena messenger RNA itu perlu untuk sintesis protein tadi. Nah, setelah mature ya, komplit, maka dia akan keluar dari nukleus karena dia eukariot. Jadi proses transkripsinya berada di dalam inti sel, masuk ke sitoplasma dan akan berperan di proses translasi. Genetic code ini kita tahu di setiap asam amino dikode oleh ya tadi ya 3 kode istilahnya apa ya, 3 mRNA nucleotide ya. 3 mRNA nucleotide represent a codon, namanya 3 mRNA ini namanya codon, dan ditranslasikan atau diubah ke asam amino. Itu menjadi kode genetik. Jadi PHE itu fenilalanin, L-leucine ya. Kemudian ilein, ada valin, ada 20 asam amino kan. Dari setiap itu memang ada leucin yang terdiri dari 4 kombinasi 3 mRNA nucleotide tadi. Secara garis besar dari DNA tadi ya menjadi mRNA itulah yang akan ditranslasikan menjadi asam amino. Setelah asam amino itu akan menyusun menjadi makromolekul lebih besar yaitu protein atau polipeptida. Nah, untuk translasi atau sintesis protein, codon tadi yang 3 huruf tadi ya, mRNA tadi, itu akan berkomplementari ya istilahnya dengan antikodon itu pada transfer RNA. Di mRNA codon kemudian dipasangkan dengan transfer RNA akan dibaca oleh tRNA. Itu dimulai di start codon. Kalau tadi ada replication fork untuk translasi, tapi kalau untuk transkripsi ada promotor. Tapi kalau untuk translasi itu ada start codon. Ada huruf tertentu ya satu jenis codon yang memang kalau ketemu codon itu berarti mulai translasi itu bisa dilakukan. Oke, kemudian tRNA or bind if charged. Jadi transfer RNA tadi akan berikatan jika dia charge ya with correct amino acid methionine for the start codon. Jadi start codon namanya methionine ya, MET ya disingkat. Ini AUG ya, AUG tadi akan ketemu dengan methionine UAC pasangannya atau methionine. Oke, ini second codon dan sebagainya sampai terakhir mRNA tadi kan tersusun atas 3 huruf-huruf itu mewakili codon tadi, dan antikodonnya tadi yang pasangan dari tRNA. Kalau dari sini ribosomal subunit tadi AUG, kemudian ketemu tRNA antikodon ya, kemudian dibawa ke di ribosom sendiri akan dibentuklah menjadi asam amino yang sesuai dengan pesan dari messenger RNA tadi. Oke, jadi ada 3 tahap sini. Komponen needed to begin translation come together. Di komponen dibutuhkan tadi ya, ada ribosomal subunit, ada yang subunit besar, ada subunit kecil kan, ribosom. Kemudian ada mRNA, ada tRNA. Kemudian on the assemble ribosom, jadi di ribosom tadi maka terjadi perakitannya. Maka tRNA akan membawa first amino acid dipasangkan dengan start codon on the mRNA tadi. Ketutup. Kemudian tRNA carrying the second amino acid approaches. Jadi selanjutnya tRNA juga membawa asam amino kedua. Demikian seterusnya sampai
terbentuklah asam amino komplitnya. Kita lihat, udah ketutup. Ya, di sini tahap ketiga, the place on the ribosome, tetap di ribosome where the first tRNA sits is called the P site. Sisi P pairs with tRNA carrying the second amino acid. Ini amino acid yang kedua akan berikatan juga. Dan yang keempat, the first amino acid join to the second by the peptide bond and the first RNA is released. Setelah second amino acid itu berikatan, maka yang pertama akan tRNA-nya akan lepas, rilis. Oke. Sehingga muncul di sini setelah metionin pertama tadi, maka diikuti second-nya ada leucin. Ya. Nanti setelah yang ketiga berikatan, maka ini lepas sehingga GLY, leucin akan menyusun urutan menyusul kemudian. Demikian seterusnya. Nah, ini sampai ketemu stop codon UGA. Oke. Sehingga ini ARG adalah yang terakhir sebelum ketemu stop codon tadi, maka ini adalah polipeptida yang dilepaskan. Polipeptida menjadi new protein. Semakin kompleks proteinnya juga semakin banyak peptida yang diikat atau panjangnya juga. Setelah ketemu stop codon, ya udah ini ya yang poin 7, when the ribosome reach the stop codon, the polypeptide is released. Polypeptide released, and finally the last tRNA is released. Ya, tRNA terakhir tadi juga terlepas, and ribosome comes apart. Jadi ribosomenya yang tadi makro sama mikro itu gabung sekarang terlepas, dan polipeptida yang terbentuk akan membentuk new protein yang fungsional. Nah, protein tadi jika bisa untuk membentuk ya struktur organel baru atau penyusun seluler atau bisa untuk enzim untuk metabolismenya ya, itu banyak sekali karena penyusun utamanya adalah protein. Oke. Nah, untuk ribosom ini yang perlu diketahui di prokariot ada komponen-komponennya ya. Ini kalau DNA ada promotor tadi ya, ada terminator untuk transkripsi, ada gen yang mengkode 16S rRNA, ini gen mengkode tRNA untuk sintesis tRNA tadi, dan gen mengkode 23S RNA, ada gen mengkode 5S rRNA. Jadi ada 1, 2, 3, 4 di antara promotor dan terminator. Dan spacer region, daerah antara itu adalah di yang warna antara 16 dan 23. Ada yang ini ya, antara ini ya. Yang warna pink ini ya, warna pink ini adalah spacer. Kalau yang hijau itu yang gen fungsionalnya aktif, ya, yang mengkode. Kalau 16S itu paling banyak dipakai untuk identifikasi spesies, juga 23S. Namun yang lebih banyak dipakai pedoman adalah 16S. Kenapa 16S? Nanti kita jelaskan di topik materi kuliah minggu depan tentang evolusi. Ya, sekedar tahu aja secara struktural DNA dari prokariot ini terbagi atas berapa 5 daerah tadi, 4 ya, 1, 2, 3, 4 region. Dan antara region tadi ada spacer region. Spacer tadi isinya juga urutan bahasa base juga ya, jadi ada gennya juga, cuman dia tidak terlalu fungsional ya, hanya juga sebagian juga digunakan sebagai identifikasi. Kemudian mature transcript tadi, ini kalau di spacernya dilepaskan ada 16S, tRNA, 23 sama 5S RNA. Kenapa istilahnya rRNA? Ya, karena tadi ya proses pembentukannya itu di ribosom tadi untuk proteinnya tadi.
yang memunculkan protein-protein tadi terjadi di ribosom rRNA. Atau ada sinonimnya juga rDNA, sama 16S, sRDNA. Mungkin coba kalian cari tahu apa sih kepanjangan dari S itu. Ya, mungkin dari informasi di Google itu langsung cepat itu. Ya, tugas mandiri cari apa kepanjangan S. Dan yang spesial tadi bisa terdegradasi. Oke. Nah, untuk gen ekspresi ya. Gen expression tadi merefer pada kombinasi proses antara transkripsi dan translasi, hingga diekspresikan ke bentuk protein fungsional tadi. Jadi tidak semua gen tadi diekspresikan dalam waktu yang sama ya. Kemudian ekspresi gen tadi diregulasi dan ada pengendaliannya, bisa dikontrol. Sehingga sel itu hanya akan membuat produk gen tadi jika dibutuhkan ya, supaya pertumbuhannya efisien karena membutuhkan energi, ya, nutrisi dan sebagainya, sehingga kapan saatnya memproduksi, kapan saatnya melakukan translasi, istilahnya itu ada kontrolnya. Dan ada istilah operon. Operon adalah protein ya regulatori yang mengontrol tadi ekspresi gen tadi. Kemudian protein regulatori tadi disebut juga represor atau aktivator. Dia seperti tombol lampu ya, switch on off gitu ya, for transcription secara berurutan ya, respectively. Kemudian negative regulation, jadi ada positif dan negatif. Kalau negatif itu melibatkan represor protein yang merespon sel untuk actively repress atau mencegah RNA polymerase untuk from beginning transcription of the gene or operon by binding onto the DNA at the operator site. Jadi protein represor ini yang akan mencegah supaya RNA polymerase itu tidak bekerja ya, sehingga proses transkripsi itu tidak terjadi. Mungkin ini saatnya untuk istilahnya tidur lah, tidak perlu kerja dulu ya. Dia yang akan memerintah. Kemudian positive regulation of transcription itu bisa terjadi kebalikan dari negatif. Jika kondisi lingkungan tadi membutuhkan, memaksa sel untuk tumbuh atau membentuk suatu protein baru, maka aktivator protein tadi, lawan dari represor, itu akan berikatan di bagian promotornya. Sehingga RNA polymerase itu bisa memulai proses transkripsinya. Jadi kalau di represor tadi akan berikatan di bagian operator site-nya, sedangkan kalau di aktivator di promotor site-nya. Ini adalah negative regulation. Di without represor ya, maka RNA polymerase akan bekerja, transkripsi terjadi. Tapi jika represor diberikan di bagian promotor, ya, maka ya kayak stop gitu, berhenti, maka RNA polymerase tidak akan terjadi dan transkripsi juga tidak akan terjadi. Ini contohnya pada mekanisme katabolisme laktos, atau istilahnya lac operon ya, di bagian atau operon tadi apa? Kalau kita kembali lagi di belakang tadi, mana tadi? Ya, regulatori protein ya, operon itu protein yang mengatur proses tadi transkripsi dan sebagainya. Nah, lac itu dari laktos. Kalau secara umum laktos itu akan dibantu oleh enzim beta-galaktosidase dan H2O itu menjadi galaktos dan glukos. Sehingga laktos yang kompleks itu harus diubah menjadi glukosa supaya bisa terjadi reaksi glukolisis. Mekanisme glukolisis. Ketika no allolactose, repressor binds to operator. Jadi kalau tidak ada senyawa yang namanya allolactose ini, maka represor tadi akan berikatan dengan operator yang akibatnya transkripsi berhenti.
With allolactose, it prevent repressor from binding to operator, jadi menjadi on. Kalau ada allolactose, it prevent repressor from binding, jadi mencegah repressor, tapi aktivator tadi yang akan berikatan di promotornya sehingga transkripsi bisa terjadi. However, glucose must be absent for transcription. Why? Nah, ini yang perlu diketahui. Jadi allolactose adalah inducer, molekul yang menginduksi di media tumbuhnya itu. Kalau ada molekul inducer ini, maka transkripsi bisa terjadi, ya, karena akan mengaktif, jadi akan berikatan dengan represor. Jadi represornya tidak nempel di protein operatornya. Oke, sehingga terjadilah proses transkripsi atau katabolisme laktos tadi bisa terjadi. Transkripsi, karena transkripsi tadi dibutuhkan untuk sintesis ini ya, beta galaktosidase, enzimnya ada permease juga transacetalase, jadi proses translasinya itu akan menghasilkan 3 enzim, dan enzim paling digunakan untuk laktos katabolisme tadi ya beta galaktosidase. Nah, ini ada glucose must be absent for transcription. Why? Seingat saya di sini dengan adanya glukos tadi, ya istilahnya buat apa mengubah laktos kalau ada glukos itu kan, logikanya. Karena kan mekanisme glukolisis tadi membutuhkan glukosa. Nah, kalau sudah ada molekul yang siap pakai, ya ngapain harus memproduksi atau melakukan translasi atau transkripsi untuk membentuk protein atau enzim galaktosidase. Jadi itu alasannya. Nah, kalau positive regulation, lack operon juga. Jadi E. coli growth using glucose is more efficient than growth in lactose. Ya, itu kenapa glucose lebih disukai karena molekulnya lebih sederhana kan. How is wasteful expression of lack operon gene prevented when glucose is present? Jadi buang-buang energi aja kan. Kenapa kalau ada glucose kok harus melakukan proses katabolisme laktos? Ya, itu. Lack operon needs activator bound to promoter site for any chance of transcription regardless of the repressor. Di lack operon, jadi operon tadi regulatory protein tadi ya, membutuhkan aktivator untuk mengikat di promotornya, ya, sehingga transkripsi tadi bisa terjadi. Catabolic activator protein atau CAP, ini aktif CAP, only bind in the absence of glucose. Jadi kalau tidak ada glukos, maka CAP tadi akan aktif ya, dan akan berikatan catabolic activator is bind absent of glucose. Jadi yang CAP yang merah kecil ini, dia akan mengaktifkan aktivatornya tadi, aktif, maka lack operon bisa terjadi, berikatan di promotor, ya, kemudian terjadilah transkripsi. E. coli growth in slower on lactose dan glucose ya, pertumbuhan E. coli lebih lambat di lactose daripada glucose karena dia butuh waktu untuk mensintesis proteinnya dulu dan sebagainya. Glucose will be used before lactose. Jadi kalau ada glucose dan ada lactose, maka glucose dihabiskan dulu. Kalau glucose habis baru lactose di katabolisme. Here repressor doesn't stop transcription. However, CAP activator does by not binding to the promoter. Jadi kalau laktose yang dipakai, maka repressor tadi doesn't stop transcription, terjadi transkripsi terus-terusan. Setelah glucose runs out ya, CAP activator berikatan dan lack operon diekspresikan, dan itu in the presence of lactose. Oke, jadi kalau ini dibuat grafik, kalau ini pakai glucose lebih cepat, kalau lactose dia waktunya butuh waktu lama. Sedangkan setelah glukos habis ada lag time, jadi all glucose consume, ada fase lag di sini, adaptasi itu karena proses untuk sintesisnya tadi, baru lactose use. Makanya kenapa di kurva pertumbuhan ada fase lag, di fase lag itu proses tadi transkripsi, translasi itu masih terjadi, aktifnya proses itu terjadi. Jadi setelah bahan baku enzimnya komplit, maka komponen media tadi baru bisa digunakan untuk pertumbuhannya.
Jadi laktos tadi digunakan setelah komponennya lengkap. Namun ada juga pada suatu kondisi fase lak tadi tidak ada. Itu artinya karena bahan bakunya sudah komplit, jadi tidak perlu melakukan transkripsi atau translasi lagi, langsung digunakan komponen di media tersebut. Oke, jadi istilah ini disebut pertumbuhan diauksik ya, diauksik. Oke, kita beralih ke subtopik lain ya. Kalau tadi sudah transkripsi, translasi, dan ekspresi gen contoh sederhananya adalah tadi lac operon tadi di E. coli. Bagaimana ekspresi tadi gen bisa media itu bisa mengatur kapan saatnya metabolisme ini dilakukan dan ini tidak dilakukan. Itu hubungannya sama lingkungan juga kan rupanya, hubungannya sama media atau nutrisi. Di nutrisi itu sebagai molekul istilahnya inducer juga untuk terjadinya metabolisme. Kemudian plasmid, ini adalah genetik material juga, terpisah dari kromosom. Kalau kita lihat ini adalah kromosom, ini plasmid lebih kecil lagi. Oke. Dan plasmid ini seringnya bisa lepas ya. Dia bisa keluar dari sel, dari dinding sel bakteri, keluar, kemudian dia bisa berpindah ke bakteri lain. Itu keunikan plasmid. Nah, perbedaan plasmid dengan kromosom, kalau plasmid tadi tidak mengandung gen yang berhubungan sama tadi, genetic factor tadi untuk proses pertumbuhan dan sebagainya, untuk proses sintesis enzim yang untuk mendukung pertumbuhan intinya, itu tidak ada gen yang fungsional untuk mendukung ke arah sana. Dan tidak ada intron ya di DNA plasmid, dan fungsinya lebih ke arah tadi survival ya, bagaimana dia tahan terhadap antibiotik, mana dia mendukung dalam proses transfer melalui konjugasi, dia mendukung ada untuk DNA tadi mengkode untuk sintesis toksin atau racun tertentu untuk proses defense ya, untuk perang dengan bakteri lain, atau enzim pun enzim hanya khusus untuk degradatif yang mungkin berperan untuk tadi defense juga. Ataukah jika untuk merusak hostnya, misalnya tanaman ya, menghasilkan enzim, dia butuh enzim ini untuk merusak dinding sel tanaman atau serangga ya, kitin dan sebagainya yang perlu dirusak dengan kitinase, itu plasmid juga bisa membantu untuk kode untuk sintesis enzim tersebut. Jadi enzim nanti bukan digunakan untuk pertumbuhan tapi lebih ke arah protection. Kemudian kromosomal tadi kebalikannya, itu sintesis protein dan digunakan untuk pertumbuhan, dan itu selalu digunakan sepanjang hidupnya. Ya, sangat penting untuk pertumbuhannya. Dan yang perlu kita ketahui di plasmid itu ada dua karakteristik utama ya, terkait dengan disease causing ability ya, kemampuan menyebabkan penyakit oleh bakteri patogen ya, karena hubungannya sama virulensi. Jadi plasmid tadi ability of pathogen to attach, jadi membantu patogen tadi untuk melekat dan berkolonisasi di jaringan inang. Jadi sehingga virulensi atau faktor keganasannya itu menjadi meningkat. Kemudian yang kedua, produksi toksin, enzim, dan molekul lain yang bisa menyebabkan kerusakan pada inang tadi. Karena setelah melekat, itu pasti dia akan dirusak untuk proses infiltrasinya masuk ke jaringan lebih dalam lagi. Itu kelebihan dari DNA plasmid. Jadi sangat berbahaya kalau patogen tadi memiliki gen di plasmidnya yang untuk proses survival-nya dia, untuk survive proses bisa melawan atau menghancurkan inangnya atau menyebabkan penyakit. Nah, ini kalau kita bagi menjadi 4 di sini traits-nya, sifat-sifatnya yang di kode di plasmid, yaitu untuk produksi antibiotik ya, untuk proses konjugasi, mendukung untuk konjugasi, dan fungsi metabolisme. Tapi metabolismenya lebih ke arah ini ya, degradasi senyawa polutan ya, seperti naftalen, kampor, oktan ya, yang dari polutan minyak bumi ya,
Kemudian degradasi herbisida ya, karena pasti ini sangat beracun bagi organisme, sehingga gimana supaya dia hilang ya didegradasi menggunakan bantuan enzim yang dihasilkan melalui plasmid. Pembentukan aseton dan butanol ya, ini untuk biofuel ya, biofuel. Kemudian biofuel itu bahan bakar biologis ya. Kemudian lactose, sucrose, citrate, urea utilization ya, untuk pemanfaatan beberapa juga dikode di plasmid ya, untuk bakteri enterik terutama, produksi pigmen dan produksi gas. Sedangkan sifat resisten ya juga selain memproduksi antibiotik di plasmid juga tahan terhadap antibiotik yang dihasilkan oleh lawannya. Itu antibiotik resisten, kemudian resisten itu toxic metal atau logam berat. Virulence tadi ya, tumor production in plant ya, nodulation, simbiotik nitrogen, jadi fiksasi nitrogen di nodul di akar, bintil akar itu, kemudian bakterosin, jadi senyawa antimikroba dan resistensinya juga terhadap bakterosin dihasilkan oleh bakteri lain. Animal cell invasion ya, koagulase, hemolysin, enterosin ini adalah toksin, toksin encapsule, enterotoksin, dan G antigen. Di lebih ke keganasan, antivirulensi. Jadi ada untuk produksi antibiotik, konjugasi, fungsi metabolisme, resistensi, dan virulensi. Itu sifat-sifat yang dikode di dalam DNA plasmid. Ini ada istilah transposons atau transposable elements. Hanya small pieces of DNA ya, hanya maksimal 20.000 base pair, ditemukan di kromosom dan plasmid. Ini dapat disintesis secara langsung dan mengkopi dirinya sendiri dan bergabung menjadi kromosom. Ini disebut juga sebagai jumping genes karena kemampuannya untuk terinsertkan themselves into chromosome or change their location. Jadi di dalam sel sendiri dia bisa pindah-pindah gitu ya, jumping gene. Jadi hanya terjadi di dalam kromosom dia sendiri. Hanya berpindah loci atau lokus tadi ya. Itu istilahnya transposon. Sehingga kalau berpindah maka kan sekuen gennya akan berbeda. Kalau sekuennya berbeda maka transkripsinya juga akan berbeda dengan aslinya. Jadi rekombinasinya hanya dalam sel itu aja. Oke. Untuk genetic transfer and recombination ya. Rekombinasi adalah diartikan kalau secara umum perpindahan DNA secara fisik ya, perpindahan DNA antar genetic element. Jadi structure that carry genetic information. Di sini khususnya adalah homolog recombination, jadi yang sama ya, homolog. Tadi sudah saya tanya di awal, rekombinasi itu bisa terjadi melalui 3 mekanisme tadi, transduksi, transformasi, dan satunya konjugasi. Ya, karena pertukaran materi DNA. Nah, untuk transformasi, ini transfer gen tadi ya, salah satu proses transfer gen atau salah satu proses dari rekombinasi, di mana DNA bebas itu akan tercampur ya ke penerima, sel penerima, dan membawa genetik, jadi menyebabkan perubahan genetik juga. Several organisms are naturally transformable. Jadi beberapa organisme itu secara alami itu gennya bisa berpindah-pindah dari satu individu ke individu lain, including certain species in both gram-negative and gram-positive bacteria and also some species of archaea. Jadi tidak hanya gram-negatif saja, tapi gram-positif juga bisa mengalami perpindahan atau proses transformasi ini. Bahkan archaea juga. Nah, ini adalah transformasi. Syaratnya adalah supaya bisa DNA tadi masuk ke dalam sel penerima, maka harus diikat oleh DNA binding protein. Jadi di dinding sel penerima tadi ada DNA binding protein yang akan mengikat transforming DNA dari donor sel. Jadi ada DNA itu, misalnya ada bakteri rusak ya, lysis, itu DNA-nya itu masih bisa bertahan ya sekian waktu tertentu, karena DNA itu kuat sekali di lingkungan. Nah, itu kalau ada DNA bebas, maka dia akan berikatan dengan protein pengikat DNA tadi, binding DNA, kemudian ada nukleasa yang dihasilkan oleh sel penerima tadi. Nukleasa tadi akan memecah-mecah, sehingga yang double menjadi single strand ya, maka single strand tadi lebih mudah masuk ke dalam intraselulernya. Dan di dalamnya ada REC-E protein. REC-E protein juga akan membantu
Kemudian uptake single strand DNA tadi, REC-A mediated homologous recombination. Jadi REC-A protein tadi akan membantu proses percampuran tadi yang warna ungu sehingga masuk ke dalam kromosom DNA di kromosom. Dimediasi oleh jadi rekombinasinya yang sifatnya homolog yang sama. Maka ini sudah menjadi transform cell, ya, yang sel bakteri yang tertransformasi. Itu mekanisme transformasi dan ini secara alami mudah sekali terjadi ya, sehingga mutasi atau perubahan genetik atau susunan DNA itu di alam itu cepat sekali terjadinya karena mekanisme transformasi ini. Transduksi beda lagi. Itu transfer gen tadi dibantu oleh bakterofag. Kita tahu bakterofag ada satu fase namanya litik, fase litik. Yaitu setelah fag tadi masuk ke DNA-nya tadi masuk ke host ya, maka dia akan mengambil alih produksi protein dan sebagainya, maka yang harusnya bakteri itu menghasilkan untuk enzim untuk pertumbuhannya dan sebagainya, tapi malah dia dipakai untuk menghasilkan fag baru, bakterofag baru. Setelah lisis, nah di sini pastinya DNA di virus bakterofag itu ada yang sama dengan indukan awalnya, ada yang rekombinasi, ada yang rekombinasi dengan DNA di host tadi. Di DNA di bakteri tadi ada yang terrekombinasi, ini ada normal fag, ada yang transduced particle contain donor cell DNA yang warna hijau ini. Nah, kalau warna hijau ini akan menginfeksi new host, maka DNA dari bakteri sebelumnya itu akan berpindah, bercampur ke DNA, homolog recombination akan terjadi. Itulah menjadi transduced recipient cell, jadi menjadi rekombinan sel juga melalui mekanisme dibantu bakterofag tadi. Bedanya kalau di sini tidak setelah transduce tadi tidak membentuk bakterofag baru karena ini fasenya hanya fase lawannya litik, maaf saya lupa, jadi tidak hanya menginjeksikan DNA-nya dan DNA itu akan bercampur dengan DNA di kromosom host sampai dia host tadi akan reproduksi dan sebagainya, jadi tidak membentuk bakterofag baru. Ini memungkinkan terjadinya rekombinasi juga. Oke. Yang terakhir adalah konjugasi, yaitu transfer DNA antar sel. Ini harus ada close contact ya, cell to cell contact. Nah, syaratnya harus ada faktor Fili tadi, F Fili tadi, F faktor Fili. Jadi donor cell carry plasmid, yang dipindah itu plasmidnya ya, bukan di DNA kromosomnya. Recipient cell usually do not have plasmid. Jadi memang sejak awal tidak punya atau mungkin pernah dilepaskan sehingga hilang plasmidnya sehingga menerima plasmid baru. Streptococcus pneumoniae itu juga membentuk encapsulated, airform encapsulated. Jadi setelah mendapatkan plasmid baru itu bisa berubah menjadi terenkapsulasi atau sebaliknya. Karakternya bisa menjadi karakter baru yang mungkin lebih virulensia akhirnya. Experiment which place hit kill S form with live R form resulted in live S form. Jadi setelah ada plasmid yang bisa membantu enkapsulasi tadi, maka kelebihannya lebih tahan panas. Sehingga kalau ada Streptococcus pneumoniae yang mengontaminasi suatu bahan makan atau apa, meskipun sudah dipanaskan, itu tetap dia tidak mati ya, karena tadi menerima plasmid yang mengandung enkapsulasi tadi, itu melindungi dia dari suhu tinggi. Nah, sehingga tadi ya survival-nya jadi lebih meningkat, itu yang membahayakan. Secara teknis konjugasi tadi ya ada plasmid, ada filus tadi yang sebagai jembatan, ini ada F minus sel atau resipien, ini ada F plus sebagai donornya. Setelah sel berpasangan maka plasmid akan berpindah ya di sini, transfer one strand from F plus ke F minus. Synthesis of complementary strand begin in the recipient cell. Jadi hanya satu strand dulu masuk dan setelah itu akan terjadi proses tadi replikasi ya, sehingga menjadi sintesisnya, jadi DNA transfer and synthesis cell separate. Jadi
plasmid di donornya masih ada, tidak hilang. Jadi dia akan memberikan kopinya sebagian dan dia akan sintesis plasmid secara komplit di F minusnya, sehingga F minus tadi berubah menjadi F plus atau mengandung plasmid. Nah ini kalau diperdetail lagi, ada donor, ada resipien, ya, ada DNA polymerase, jadi proses replikasi ya tadi replikasi. Ada plasmid encode membrane protein, jadi dia memang ada di membrannya ada protein yang untuk membantu proses konjugasi tadi. Oke. Setelah didonasikan tadi bagi single strand-nya tadi, maka ditangkap ada DNA polymerase juga di sini di resipiennya, maka bisa dibuat double strand yang sempurna plasmid tersebut. Oke. Nah, dengan adanya mekanisme rekombinasi tadi, maka selain vertical gene transfer melalui proses replikasi tadi ya, itu adalah vertikal, ada horizontal gene transfer. Horizontal gene transfer ini di mana transfer material genetik itu terjadi antar organisme, bahkan lintas genus itu memungkinkan. Jadi ability bakteri and archaea to adapt to new environment. Jadi ini bermanfaat untuk adaptasi di lingkungan baru ya, horizontal gene transfer ini. Dan ini mendukung proses evolusi juga. Horizontal gene transfer itu menyebabkan able to cause rather large scale changes in bacterial genome. Jadi perubahannya itu sangat besar. Sebagai contoh, bakteri yang mengandung multiple virulent genes yang disebut pathogenicity islands yang berada di region yang tidak stabil ya di genom bakteri. Nah, pathogenicity island ini bisa dipindahkan ke bakteri lain secara horizontal gene transfer. Meskipun demikian, jika gene yang ditransfer tadi provide no selective advantage, jadi kalau tidak menguntungkan bagi dia, maka usually lost by deletion, akan di-delete oleh resipiennya tadi. Jadi kalau menguntungkan ya akan dipakai, kalau tidak ya tidak dihapus, istilahnya gampangnya seperti itu. Jadi ada mekanisme seperti itu. Jadi horizontal gene transfer tadi ya tadi 3 mekanisme tadi, konjugasi, transformasi sama transduksi, itu adalah horizontal karena dia bukan dari indukan menjadi anakan, tapi dari bakteri tetangganya, istilahnya seperti itu. Karena kita tahu kalau di lingkungan itu pasti dempet-dempetan gitu ya dalam kehidupan organisme mungkin saking banyaknya, sehingga horizontal gene transfer itu peluangnya sangat besar dan ada yang menguntungkan. Kalau menguntungkan tadi ya untuk survival-nya, adaptasi di lingkungan baru. Sehingga kalau misalnya kita memiliki suatu kultur, kita expose ke UV light 5 menit, 15 menit, itu mungkin akan terjadi mutasi di situ, dan salah satu mutasinya karena ada horizontal gene transfer tadi, dia berevolusi sehingga menjadi perubahan genotipnya, pastinya perubahan susunan DNA, dan fenotipnya juga mungkin akan terlihat, mungkin warna koloninya lebih berubah atau struktur atau permukaan koloninya menjadi berkerutkah atau berubah, itu bisa juga teramati. Sedangkan untuk aplikasi di makhluk hidup lain seperti tumbuhan, kita tahu ada Agrobacterium tumefaciens ini ya. Ini yang akan menjadi inang di plasmidnya itu tDNA, ada restriction site. Jadi kalau kita ingin menambahkan sifat baru di suatu tanaman, misalnya tembakau umumnya sebagai percobaan, itu kita bisa insertkan DNA yang misalnya tahan herbisida atau tahan terhadap insek serangan serangga. Maka kita tambahkan protein yang bisa menghasilkan toksin ya, sehingga serangga kalau memakan tanaman tadi dia akan mati atau tidak disukai. Gen tadi yang menghasil toksin tadi bisa diinsertkan melalui plasmid di Agrobacterium tumefaciens tadi. Karena Agrobacterium tumefaciens tadi bisa masuk ke tanaman tadi melalui pembentukan tumor tadi. Kalau kita amati kadang membengkak itu jaringan organ di tanamannya, dan disitulah perpindahan gen tadi bisa terjadi antara bakteri Agrobacterium ke plant cell. Ya. Atau juga bisa secara
in vitro ya, diintroduksikan, diinsertkan di sel melalui teknik kultur jaringan, nanti bisa dihasilkan tanaman yang modified engineering tadi, GMO. Oke. Ya, itu pembahasan tentang genetic engineering-nya ya, mulai dari microbial genetics, yang paling kalian ketahui tadi, mekanisme 3 central dogma tadi, molekul-molekul yang harus dilibatkan apa, kemudian ekspresi gennya bagaimana untuk bakteri ya, kalau rupanya dipengaruhi oleh nutrisi juga, kalau ada glukos dia tidak terjadi katabolisme laktos, tapi kalau glukos habis, katabolisme laktos bisa terjadi, itu mekanismenya seperti apa, jadi ada represor dan aktivator tadi. Kemudian bagaimana transfer gen tadi bisa terjadi, memunculkan rekombinasi. Ada 3 cara tersebut. Oke, waktu kayaknya sudah mau habis. Nah, untuk kuis, tolong kalian, mungkin nanti di GCR saya buatkan assignment-nya ya. Dan dengan tanpa melihat, karena mungkin slide juga belum saya kasih ya, harus berdasar kalian sendiri. Kalian jawab dari 4 pertanyaan ini, mungkin sebaiknya kalian catat saja, atau kalian screenshot. Oke, kemudian nanti dijawab di selembar kertas, diketik ya, ketik, nanti disubmit melalui GCR, nanti saya kasih submission-nya. Oke, jawabnya bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, bebas. Kalau ada yang bahasa Inggris ya lebih poin plus di situ. Oke, mudah-mudahan untuk kelompok 9 ya, yang membuat resume singkat saya kelompok 9, itu sudah paham ya apa yang bisa diresum dari diskusi kita pagi ini. Oke, mungkin ada yang tanyakan, jangan bertanya soal kuis ya. Mungkin maksimal 2 pertanyaan karena waktu sudah mau habis. Untuk menjawab kuis ini, silakan dijawab selengkap mungkin kalau bisa. Ya, informasi tambahan bisa disampaikan, tidak hanya menjawab bla 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 gitu aja, tapi mungkin bisa dilengkapi dan sebagainya, itu akan nilai tambahan juga. Sudah semua dicatat, sudah di screenshot. Tolong kerja mandiri ya, seperti dengan kuis-kuis sebelum-sebelumnya.